Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianur Utami dari Tegal. Di sini saya akan menceritakan kejadian saya di Gunung Sumbing pada tanggal 26 Desember 2019. Saya dan rekan-rekan saya mendaki di Gunung Sumbing itu bersisa sekitar 6 orang. Kami berangkat dari Semarang itu pukul 4 sore. Kami bermotoran dan kami sampai di base camp itu sekitar pukul 21.30. Niat kami itu dari awalnya bukan base camp Batursari, tapi base camp Garung. Akan tetapi salah satu dari rekan saya sudah mendahului saya dan rekan-rekan saya yang lainnya. Dan akhirnya kami pun mengikuti rekan saya yang sudah mendahului saya dan rekan-rekan saya yang lainnya. Sesampainya kami di base camp Batursari, itu base camp benar-benar dalam keadaan sepi. Hanya ada 2 orang penjaga base camp. Akhirnya kami prepare kembali barang-barang kami yang sekiranya akan dicek atau tidak dibutuhkan, maka kami keluarkan. Kemudian kami menginap di situ. Kami pun bangun sekitar jam 4 pagi. Persiapan untuk berangkat dan sholat subuh. Jam 6 pagi saya dan rekan saya itu membeli sarapan karena kami berniatan untuk tidak makan di base camp. Kami bawa bekal untuk dimakan di pos 1. Kami melanjutkan pendakian jam 7 pagi. Dari base camp sampai ke pos 1 itu sekitar pukul 8 pagi. Jadi kami sarapan dan kami mulai sedikit berbincang bagaimana nanti kami akan berhenti di mana dan akan memutuskan untuk ngecamp di mana. Kami berundingan di situ. Setelahnya, setelah selesai sarapan, kami berdoa, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Nah, pada saat perjalanan itu, sebenarnya kami sudah tahu pantangan-pantangan apa yang ada di dalam Gunung Sumbing. Akan tetapi entah bagaimana, saya dan rekan-rekan saya itu lebih mudah menyebut kata dingin yang notabene itu tidak diperbolehkan di Gunung Sumbing. Tapi malah kami itu sering sekali nyebut, ih dingin ya. Padahal di situ matahari itu masih benar-benar cerah. Entah itu kayak dari rekan-rekan saya main-main atau bagaimana. Setelah kami melanjutkan perjalanan, sampailah kami ke pos 2. Di pos 2 kami berhenti sejenak. Nah, di situ kami melihat di sebelah kanan jurang itu ada bukit. Dan di situ saya baru tahu ternyata di situ via Garung. Dan di situ pendaki benar-benar lebih banyak dari yang kami pikirkan karena via yang kami lewati itu benar-benar sepi. Cuma kami aja yang mendaki. Yang kami kira itu via itu memang ramai dikunjungi. Padahal via itu tuh baru dibuka dan benar-benar di situ, dan hari itu juga cuman gerombolan kami yang ada. Setelahnya kami tuh berbincang-bincang juga di pos 2 karena hari itu kebetulan sekali hari Jumat. Saya bilang kepada leader saya, kita ngecamp fix di pos 3 karena saya nggak mau kalau semisal melanjutkan perjalanan ternyata terjebak hujan di jalan. Kata leader saya, ya di pos 3 biar bisa sholat berjamaah. Akhirnya lama-kelamaan kami terlalu banyak meluangkan waktu untuk beristirahat. Kami kemudian berjalan lagi. Setengah perjalanan dari pos 2 mau ke pos 3, ternyata di situ turunlah kabut dan hujan. Nah, di situ kami mulai berhenti.
Oke, kita pakai jas hujan terlebih dahulu, kata leader saya. Nah, di situ saya udah mulai putus asa karena leader saya sudah terlalu bersemangat untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan posisinya di situ 5 orang lelaki dan 1 perempuan, yaitu saya sendiri. Saya di situ bilang ke leader saya, kalau semisal saya di jalan itu tersendat karena saya, tolong harap dimaklumi. Kata leader saya, ya. Akan tetapi di situ juga leader saya itu tidak melihat posisi saya yang benar-benar membawa tas carrier yang lebih berat daripada punya rekan saya. Tapi saya di situ diam. Saya berusaha untuk mengalah sama leader saya. Ya udah, kita lanjut aja setelah kami menggunakan jas hujan. Tibanya kami di pos 3, hujan itu semakin deras. Saya bilang ke leader saya, udah mending kita mendirikan tenda di sini. Akan tetapi leader saya bilang, tanggung, kita lanjut aja ke pos 4. Karena waktu itu sekitar jam berapa? Dari pos 2 ke pos 3 itu berarti sekitar kita sampai di pos 3 itu sekitar jam 11. Jam 11, setengah 12. Itu kita sampai di pos 3. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Tapi dalam hati saya udah bilang, udah jangan lanjut, saya capek. Saya pengen di sini aja. Terus juga waktunya untuk sholat, lebih baik mendirikan tenda di sini, sholat berjamaah bareng-bareng. Tapi leader saya tetap kekeh, nggak mau tahu. Pokoknya kita lanjut aja, katanya. Dia bilang, sebentar lagi perjalanan, ini paling setengah jam sampai di pos 4. Dan saya baru tahu ternyata pos 3 adalah pos terakhir yang mempunyai pohon yang besar, itu cuma ada di pos 3 terakhir. Setelah itu, karena saya orangnya itu emosian, dan saya itu udah capek, kayak ngerasa beban saya lebih berat daripada rekan saya yang lain. Nah, disitu saya lah bilang kasar. Nah, kasar kan, karena identiknya mungkin saya udah sering ngomong kasar di situ. Saya bilang, apa sih, cepet lah, kayak gini, mending ngecamp di sini aja. Kesel cok, saya bilang kayak gitu. Dalam hati saya juga udah berkata kasar terus sama leader saya. Tapi leader saya itu tidak memperdulikan. Nah, rekan saya yang bernama Satria, dia bilang, udah mbak, gak apa-apa, kita di belakang aja. Gak apa-apa kalau kita ketinggalan. Gak usah peduli mereka, yang penting kita jalannya pelan-pelan, selamat. Kata rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Seperempat perjalanan, itu hujan udah mulai reda. Jadi jas hujan itu saya lepas. Dan jas hujan rekan saya dititipkan ke tas saya. Semuanya dua-duanya berarti jas hujan saya dan jas hujan rekan saya itu ada di tas saya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan itu saya berhenti. Saya bilang, saya capek, saya berhenti dulu ya. Kalau kalian mau lanjut, lanjut aja, nggak apa-apa. Saya bilang seperti itu. Terus rekan saya bilang, kenapa tas kamu keberatan? Ya udah, tukeran aja. Tukeranlah tas itu yang sama rekan saya yang tidak membawa jas hujan. Nah, di situ karena saya udah dongkol, udah marah, udah emosi, ya udah saya bawa. Tapi jalan saya itu seolah-olah saya nggak niat sampai ke puncak atau ke pos 4. Saya pengen turun. Nah, tibanya saya berhenti lagi, saya duduk, udah duduk di situ di tengah sabana. Dari bawah kabut itu naik ke atas. Saya liatin kabut itu, dalam hati saya pasti ini mau hujan deras. Dan benar saja dugaan saya, ternyata hujan itu benar-benar deras, disertai angin petir yang sangat kencang. Dan di situ saya diem duduk. Kemudian teman saya yang namanya Satria itu turun ke bawah. Dia cuma pakai jas hujannya dia payungin ke saya. Dia bilang, udah mbak, nggak apa-apa, di sini aja dulu, katanya si Satria. Nah, terus teman saya yang membawa tas saya dan ada jas hujan saya, dia turunlah ke bawah. Dia turun ke bawah, dia bilang, mau dilanjut atau tidak? Saya bilang, kalau mau lanjut nunggu saya mood baru lanjut. Saya bilang seperti itu. Akhirnya sekitar 15 menit kita lanjutkan perjalanan. Nah, di situ saya membawa tas rekan saya. Terus sampailah hampir ke pos 4. Itu jalan benar-benar tertutup oleh air. Jadi kami itu bingung mau lewat yang mana.
Karena kalau kami mau lewat aliran air itu, aliran airnya sangat deras. Dan kami bingung, ini mau lewat mana? Nah, yang leader saya itu memberanikan diri lewat aliran air tersebut. Yang kalau tidak salah itu tingginya sampai di pahanya dia, melebihi pahanya dia. Tapi dia tetap kayak, gak apa-apa, saya tetap lanjut lewat sini aja. Karena saya berpikirnya kalau saya lewat situ pasti saya nggak kuat, saya cari jalan lain. Nah, di situ tuh jalannya memang benar-benar terjal. Ya udah, saya gimana caranya, saya merangkak atau bagaimana. Jadi kami ya merangkak lewat situ. Nah, di situ benar-benar dari kuku-kuku kami pun lecetnya karena kami mendaki benar-benar gimana caranya kami nggak lewat aliran air itu, karena benar-benar airnya itu sangat deras. Udah di samping airnya deras, anginnya juga kenceng. Ya udah, setelah sampainya ketutupan kabut, ternyata di situ ada plang tulisan pos 4 dan di situ ada batu besar. Dan sampai di pos 4 kami itu sekitar pukul 14.15. Karena saya selalu melihat HP kalau mendaki, pasti saya lihat HP, dan di situ saya benar-benar hampir kena hipotermia. Karena waktu hujan itu saya benar-benar saya nggak pakai jaket, saya udah kehujanan terlebih dahulu daripada rekan-rekan saya. Saya itu hampir kena hipo, dan di situ rekan-rekan saya langsung cepat-cepat mendirikan tenda. Dirikanlah tenda 2. Satu tenda ada 3 orang. Saya disuruh ganti terlebih dahulu. Ayo mbak, ganti terlebih dahulu. Ya, saya ganti. Setelah saya ganti, sekitar jam 3 itu cuaca benar-benar terang dan Gunung Sindoro itu benar-benar kelihatan. Jadi bersyukurnya kami itu jam segitu kami dapat view-nya. Setelah itu kami tata-tata rapi-rapi sambil bikin kopi, sambil masak makan. Tapi di situ saya emang kalau saya mendaki, saya jarang makan dan jarang minum. Gak tahu kenapa, karena menurut saya udahlah kenyang. Saya seperti itu. Terus sekitar jam 4:30 itu turun hujan lagi, angin lagi. Ya kami mutus untuk masuk ke dalam tenda. Nah, tibanya kami di dalam tenda. Disinilah perasaan saya udah gak enak. Di dalam tenda itu, saya sama rekan saya yang namanya Satria itu berbincang, entah itu masalah sekolah atau lain sebagainya, kita tuh berbincang. Nah, di situ karena tenda kami berwarna hijau cerah, jadi lebih terang. Itu saya melihat di atas tenda, itu terlihat seperti muka manusia yang berambut. Tapi saya di situ nggak langsung berpikir bahwa itu adalah makhluk gaib. Saya berpikirnya di situ Allah itu paling jas hujan yang dijemur di situ kan. Ya udah, akhirnya saya berpikiran positif, membuang pikiran negatif di situ. Dan rekan saya juga bilang, kenapa mbak, lihat apa di atas? Nggak apa-apa, saya mau berbicara itu apa, takutnya yang dilihat saya dan dilihat dia beda. Jadi saya ya udah, pokoknya saya buang pikiran negatif itu dulu. Setelah itu kami tidur. Kemudian rekan-rekan saya membangunkan saya itu pukul 18:10. Itu mereka nyuruh saya makan. Gimana pun caranya saya harus makan. Karena kalau saya nggak makan, takutnya saya lebih down daripada sebelumnya. Leader saya nyuruh saya makan mie dulu, nggak apa-apa buat isi perut mbak, katanya. Ya udah, saya makan sekitar 3 suapan. Saya bilang, udah saya mau tidur, saya capek, saya bilang gitu. Ya udah, mbak tidur aja. Saya tidur. Saya nggak tahu rekan-rekan saya ngapain, saya nggak tahu. Tibanya saya bangunlah saya lihat jam. Itu jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam. Nah, di dalam tenda saya itu tidak ada penerangan sama sekali. Rekan saya tidak meninggalkan senter. Dan yang saya rasakan itu, posisi saya tidur, itu saya, di depan saya itu ada rekan saya. Itu benar-benar saya raba-raba, rekan saya nggak ada. Nah, tibanya saya itu membelakangi rekan saya yang namanya Satria itu kalau tidur. Nah, saya lihat ke bawah, itu
posisinya nggak mungkin kalau orang kedinginan kakinya itu nggak diselimuti atau dikasih SB, nggak mungkin. Jadi itu kakinya bener-bener kaki orang atau siapa saya nggak tahu, dan itu bentuknya kayak jubah, saya nggak tahu itu jubah atau bukan, berwarna putih yang remang-remang. Saya di situ diam aja, saya coba ya udah saya buang dulu pikiran itu. Nah, tibanya tangan saya itu menyenggol sesuatu, itu benar-benar rasanya kayak badan. Dan itu saya lihat lirik ke samping kiri saya, ternyata itu ada orang itu berambut panjang banget, rambutnya panjang banget, dan itu rambutnya itu sampai di kaki saya. Jadi saya sampai udah mau jerit, sampai saya nangis itu saya nggak bisa. Sampai saya teriak-teriak itu saya nggak bisa sama sekali, tapi di situ alhamdulillah saya nggak diliatin mukanya. Nah di situ saya udah jerit, nggak bisa keluar, saya nangis, saya sampai berdoa di dalam hati saya. Tibanya rekan saya itu langsung ucap astagfirullahaladzim dari tenda sebelah, karena mereka sedang main, kalau nggak salah itu main kartu untuk mengisi kegabutan katanya. Akhirnya rekan saya itu bilang astagfirullahaladzim, baru saya bisa nangis di situ. Saya nangis kan kenceng, terus leader saya bilang, Mbak Li aman? Saya bilang aman, gak apa-apa. Saya bilang seperti itu. Nah, saya bilang ke rekan saya yang 2 orang itu, kalian gak mau pulang? Sini udah malam, tidur. Saya bilang kayak gitu. Nah rekan saya pulang. Tibanya karena saya lebih akrab sama rekan saya yang namanya Satria itu, saya bilang sama si Satria, ayo kita pulang sekarang, saya udah nggak betah. Saya bilang seperti itu. Kenapa Mbak? Ini loh masih malam, hujan di luar, ada petir juga. Nggak, saya pengen pulang sekarang, saya nggak enak, saya pengen pulang sekarang. Teman saya tetap kekeh, besok aja Pak. Ya Mbak, besok pagi kita pulang pagi-pagi, kita turun katanya. Oke, saya tidur sama rekan saya. Tibanya itu sekitar jam 1 saya kebangun, jam 1 malam saya kebangun lagi karena perasaan saya nggak enak. Dan tiba-tiba tuh angin itu benar-benar kenceng, walaupun gak hujan tapi anginnya itu benar-benar kenceng, dan seolah-olah kayak cuma tenda saya itu aja yang kena angin itu. Benar-benar suaranya itu benar-benar kayak ngerasa tenda saya itu mau melayang sendiri. Saya bangunin rekan saya yang namanya Satria itu, ternyata nggak bangun-bangun, sama sebelah saya juga nggak bangun-bangun. Akhirnya saya juga di situ udah kepikiran yang enggak, saya akhirnya gimana pun caranya biar rekan saya 2 orang itu bangun. Akhirnya saya pukul-pukulin kan mereka, saya pukulin mereka, akhirnya mereka bangun. Kenapa Mbak? Ayo doa, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Coba dengerin di luar. Karena di luar bener-bener anginnya kenceng banget, akhirnya mereka berdoa. Teman saya juga akhirnya sholawatan juga bareng-bareng. Akhirnya kita tidur lagi jam 4 pagi saya kebangun lagi. Saya itu berpikiran kalau saya pulang sekarang gimana. Saya bangunin si Satria, nggak bangun-bangun. Akhirnya saya batuk kan, saya udah batuk, pilek, saya udah bener-bener fisik saya juga drop. Leader saya dengar saya batuk, mungkin akhirnya dia tahu kalau saya udah bangun. Dia bilang, Mbak Li sini aja, masuk tenda ini aja, kita ngopi. Kayaknya kamu itu masih dinginan terus kalau kamu nggak ngopi, katanya. Ngopi sek, dia bilang gitu. Saya bilang, penerangan lah, center, tolong center, saya bilang gitu. Oke, center saya jemput situ ya. Jemputlah saya sama leader saya masuk ke tenda leader saya sama rekan-rekan saya yang lainnya. Tibanya di situ, saya bilang, Is, kamu ada sesuatu yang ganjel nggak? Nah, leader saya bilang, nanti aja ya ceritanya kalau di base camp. Oke, nanti di base camp cerita ya, saya bilang kayak gitu. Dia bilang, iya Mbak, yang penting Mbak jaga kondisi dulu. Nah, sampai pagi, itu sekitar jam 5:30, semuanya pada bangun. Nah, mereka prepare untuk naik ke atas. Karena saya bener-bener saya ngerasa, saya di Sumbing gak mikir puncak, intinya mikir keselamatan saya. Saya bilang, saya nggak ikut ke puncak deh, saya di sini aja sendirian, nggak apa-apa. Udah terang juga, nggak apa-apa kok, nggak mungkin hujan lagi. Saya bilang seperti itu. Yang penting aman semua kan, makanannya aman. Ya udah, kalau Mbak Li mau di sini sendirian nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Di situ juga banyak
pendaki yang saya lihat bener-bener masih ngerasa deket juga. Oh ya udah, karena via Batursari dan Garung itu cuma beberapa meter doang, walaupun jauh karena jurang, jadi saya masih tetap bisa lihat pendaki lain yang kayak Mbak kayak gitu, saya masih bisa lihat. Nah setelahnya saya ditinggal sama rekan-rekan itu, rekan-rekan saya yang kelima orang itu, mereka puncak. Saya di tenda sendirian itu, ya ada masak mie, pokoknya makan sendiri, pokoknya saya enjoy buat diri saya. Gimana caranya saya nggak kepikiran kejadian semalam. Tibanya saya masuk ke tenda rekan saya. Entah kenapa saya langsung berpikiran kenapa tenda rekan saya dan tenda saya sendiri itu lebih hangat tenda rekan saya dibandingkan tenda saya sendiri. Dari situ ya udah, saya nggak kepikiran kesana, saya yang penting saya tidur. Saya tidur lagi, terus tibanya sekitar jam 10 itu ada suara langkah kaki yang kenceng banget dari atas ke bawah. Ternyata rekan saya 2 orang yang satu tenda sama saya. Nah terus saya bilang, loh kok udah pulang? Udah sampai puncak tah? Pokoknya nggak sampai puncak yang paling tinggi, kita khawatirin Mbak kenapa-napa katanya. Oh ya udah, kita di sini sambil prepare aja barang-barang biar sekalian diturunkan ke bawah. Iya Mbak katanya. Oke. Terus rekan-rekan saya yang lain itu turun sekitar jam setengah 12 siang. Mereka turun, akhirnya kita prepare. Setelah prepare yang menurut kami udah bersih, ternyata rekan saya, leader saya itu ketinggalan satu pasak. Pasaknya itu ketinggalan satu. Nanti dulu, jalan-jalan dulu, kita cari pasak satu lagi, soalnya bukan milik saya, takutnya saya kena marah katanya. Yaudah cari dulu aja. Saya duduklah di batu yang besar itu. Nah di situ saya itu nggak tahu kenapa hawa saya juga udah berubah, udah beda. Tibanya saya nengok ke belakang, di belakang tepat leader saya itu sesosok perempuan yang jelas-jelas saya lihat, entah itu perempuan itu semalam atau kapan saya nggak tahu, atau sosok baru. Dia ngeliatin saya seolah-olah dia minta saya itu ngebawa dia turun ke bawah. Intinya dia itu kayak menyampaikan, aku meh meluko ya, gimana caranya saya mau ikut kamu, atau enggak kamu naik lagi ke atas, kamu nggak boleh pulang katanya. Di situ saya udah kayak down, yang tadinya tas saya itu bener-bener udah ringan, malah tas saya tambah berat. Nah rekan saya itu yang lainnya udah kayak ngeliatin, aduh ini kayaknya saya itu ada kenapa-napa, dia itu pasti ada kenapa-napa. Di situ saya udah berat. Itu bener-bener sosok itu ketika saya jalan, dia ngikutin rekan saya di belakangnya, persis pasti ngikutin. Dan entah kenapa bener-bener bahu saya itu mau berbelok arah juga, mau lihat nengok itu bener-bener susah banget. Tibanya kami mau turun sekitar jam setengah 1, kami mau turun. Itu saya udah bener di luar kendali, saya nggak tahu saya jalan kenceng atau lambat, itu saya udah nggak tahu. Yang saya tahu, yang saya pikirkan di situ, kenapa bisa loh bahu saya itu berat banget. Dan sosok itu ketika saya ngelirik ke belakang rekan saya, ke rekan saya itu di belakangnya pasti ada dia. Kenapa harus dia dengan mukanya dia yang banyak darahnya, dan bener-bener saya nggak ngerti lagi. Nah di situ saya menoleh ke arah jurang. Saya lihat ada nenek-nenek berkebaya Jawa. Dia bilang, "Dok, jangan lupa baca doa." Dia bilang seperti itu. Cepat turun katanya. Tapi menggunakan logat Jawa. Saya nggak sampai melihat dia itu, nggak sampai lama. Terus tibanya sosok itu hilang, sosok nenek itu hilang. Saya turun ke bawah dan saya benar-benar di luar kendali, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya pun jalan cepat, saya nabrak pohon dan saya jatuh. Itu karena beban yang ada di bahu saya, benar-benar itu beban. Dan setiap saya nengok ke belakang, benar-benar sosok itu tuh seolah-olah mau ikut saya,
Bener-bener dia tuh kayak mengharapkan, saya pokoknya ikut kamu, kalau enggak kamu naik ke atas, kamu nggak boleh pulang. Udah sampai saya nabrak pohon, saya sering jatuh juga karena berat beban itu. Akhirnya saya ditarik sama rekan saya narik, ngegandeng, dan sampailah ke pos 2. Saya nggak tahu, tibanya saya sadar bener-bener sadar, itu saya di pos 2. Saya entah itu di pos 3 saya ngapain, saya nggak tahu. Saya sadar di pos 2. Tibanya di pos 2, saya malah ketawa-tawa sama rekan saya. Rekan saya bingung. Loh, kamu ini bisa ngomong? Dari tadi diajak ngomong, nggak mau ngomong. Masa sih? Iya, orang saya ngajak ngomong kamu, katanya. Ya udah, saya diem aja. Ya udah, saya lapar, saya mau makan, saya bilang kayak gitu. Nah, dari situ rekan saya yang lainnya udah kayak, oh alah, berarti ini ada sesuatu di tubuh saya, katanya. Udah, tibanya kami di pos 2, kami berbincang-bincang juga. Terus akhirnya dari leader saya itu nyeplos, Mbak, nanti kalau pulang jangan di belakang ya, di depan aja nggak apa-apa, paling depan, katanya. Ya udah, saya paling depan. Akhirnya itu kami di pos 2 itu pukul sekitar setengah 3 karena kami itu lamanya itu ngobrolnya. Nah, setengah 3 kami di setengah perjalanan mau ke pos 1 ternyata gerimis lagi. Nah, di situ saya bilang, udah nggak usah nurunin jas hujan, udah nggak usah pakai, gerimis doang, saya bilang seperti itu. Udah di pos 1 akhirnya turun, kita neduh lah di pos 1. Di pos 1 sekitar jam setengah 4-an, jam setengah 4, karena itu nggak lama juga dari pos 2 ke pos 1-nya. Udah, kami nunggu azan asar selesai. Tibanya habis selesai di pos 1, dari leader saya itu nyuruh saya cepet-cepet ke base camp. Udah, cepet-cepet kamu ke base camp. Loh, kenapa emang? Udah, pokoknya kamu cepet ke base camp, kata leader saya. Ya udah saya ke base camp. Sampai di base camp semuanya, leader saya itu nyuruh kumpul. Udah, sini kumpul. Mbak, kamu kenapa, katanya. Akhirnya saya ceritakan ke leader saya masalah saya. Terus dari si Satria itu bilang, Mbak, sebelumnya maaf ya, waktu kita mau ke pos 4, di tengah perjalanan kamu berhenti itu, saya udah lihat ada yang ngikutin kamu dari belakang, katanya. Tapi saya mau ngomong ke kamu, saya takut kamu malah berpikiran lebih negatif daripada apa yang kamu lihat. Akhirnya saya diem aja di situ. Kamu minta pulang pun, di situ perasaan saya udah nggak enak. Saya juga pengen pulang, katanya. Tapi di situ saya menghargai si leader saya ini, katanya. Terus si leader saya nyeplos. Saya juga tahu kalau Mbak itu ada yang ganggu. Tapi di situ saya juga nggak bisa memaksakan kehendak yang lain. Karena yang lain emang bener-bener pengen ke puncak, ya mau gimana lagi Mbak. Dan itu kita udah mepet di pos 4 juga. Gak mungkin kan kita turun. Saya diem aja di situ. Nah, akhirnya saya juga bilang, Is, gimana kira-kira dia ngikutin saya nggak sampai saya pulang? Kita coba aja, lihat aja nanti Mbak, katanya. Akhirnya rekan-rekan saya yang lain memutuskan buat cepet-cepet prepare pulang. Nah, di situ saya tetap bilang sama Yuda, Yud, tolongin saya juga, tolong kalau semisal saya ada yang ngikutin, kamu bilang. Nah, setelah itu akhirnya kami prepare, kami berusaha menenangkan diri, kami mandi, kami siap. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung pulang. Nah, sampailah kami di Semarang itu sekitar jam 9 malam. Nah, jam 9 malam saya pulang, terus saya ditanya sama adik saya, loh Mbak udah pulang tah? Saya khawatir karena saya lihat baru habis ada relawan yang kecelakaan di Gunung Sumbing, katanya. Alhamdulillah nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Nah, kejadian itu, hal-hal mistis yang ada di dalam Gunung Sumbing itu
nggak cuma berhenti setelah saya mendaki aja. Ternyata pulang pun saya lebih sering diliatin hal-hal seperti itu. Seperti contohnya saya ke kamar mandi. Tibanya saya dikageti, ada orang tertawa lah, ada orang menangis lah. Dan di kamar saya sendiri pun, kalau saya tidur berasa, di samping saya itu ada yang ikut tidur. Dan itu pun hilangnya benar-benar hilang setelah saya memutuskan untuk saya pulang ke kota saya, ke Tegal. Baru saya cerita ke orang tua saya, termasuk bapak saya. Pak, gimana cara ngilanginya? Saya takut karena saya belum pernah kayak gini sebelumnya, sama sekali belum pernah. Akhirnya bapak saya bilang, ya udah Nduk, kamu coba sholatnya ditingkatin lagi, ngajinya, dan kamu menghilangkan semua pikiran-pikiran kamu tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya saya melakukan amanah yang bapak bilang tadi. Nah, dari kejadian saya ini bisa buat pelajaran kalian-kalian yang mau mendaki ya. Bukan cuma daki di Sumbing aja, tapi semua gunung yang di situ ada larangannya. Kalian harus benar-benar mematuhinya, walaupun katanya itu alah mitos. Semuanya nggak mitos kalau semisal kalian udah ngerasain sendiri. Saya awalnya juga mikirnya alah itu mitos, nggak mungkin. Tapi setelah saya merasakan dan rekan-rekan saya juga rasakan, itu kayak kami, oh ya bener-bener ini nyata, bener-bener faktanya kayak gini. Dan yang paling penting, terutama buat cewek, karena kalian itu banyak juga halangannya. Kalau misal kalian berhalangan, kalian jangan sesekali memaksakan diri untuk mendaki gunung, karena gunung itu rawan. Dan juga buat kalian yang suka basa-basi atau suka dalam artian celelean, lebih baik kalian di gunung menjaga sikap kalian baik-baik, jaga omongan kalian, perilaku kalian. Intinya di gunung juga kita harus saling menghormati, karena kita hidup di sini bukan cuma makhluk hidup aja, tapi ada makhluk lain juga yang hidup di gunung. Gitu aja sih menurut saya. Terima kasih, itu saja pengalaman dari saya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua pengalaman saya. Oke. Semangat buat kalian yang mau daki gunung. Jangan lupa peraturan-peraturan yang ada di gunung harus ditaati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.